bersyukur Tuhan. Engkau yang telah datang ke dunia ini, Engkau yang telah mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau telah bangkit, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan juga akan dibangkitkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bukan lagi anak-anak yang ketakutan. Kami bukan lagi orang-orang yang penuh dengan ketakutan yang menanti hukuman. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan kami telah diselamatkan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sekarang kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Dan pada saat ini juga kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengambil alih segalanya Tuhan. Roh Kudus Engkau curahkan di dalam setiap hati kami Tuhan. Telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan hati kami Tuhan Yesus jadi tanah yang subur, tanah yang baik untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percayakan kekuatan firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami percayakan kekuatan firman-Mu yang sanggup Tuhan Yesus memulihkan hidup kami, memperbaharui kami dalam segala hal supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu, seluruhnya Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Setiap orang percaya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Thank you semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Aduh, luar biasanya kayak masih ngantuk ya. Ayo semangat sedikit, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Doa semangat. Oke, katakan kepada kanan kiri saudara, semangat. Semangat ya. Kita semangat mendengarkan firman Tuhan saudara. Sambil menunggu yang lain, seperti biasa selalu kita review dulu. Sudah selama berapa bulan ya kita belajar tentang hidup yang berorientasi kepada Tuhan, God-oriented life. Bulan lalu kita belajar tentang mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang saya ambil dari Matius yang ke-15 ayat 21 sampai 28, tentang seorang perempuan Kanaan yang datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus memohon kesembuhan bagi anak perempuannya. Tuhan Yesus, waktu itu kita sudah membaca, Tuhan Yesus hanya diam, tidak menjawab pertamanya. Dan kemudian dia menjawab, dia hanya diutus untuk domba-domba dari Israel. Dan ibu itu tidak menyerah saudara. Dia terus menyembah Tuhan dan minta tolong. Dan Tuhan Yesus mengatakan keras, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Wah, dan perempuan itu pun tidak menyerah, tetap dia merendahkan diri dan berkata, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sampai akhirnya apa? Tuhan Yesus memuji iman perempuan itu. Dia bilang, besar imanmu, terjadilah anaknya disembuhkan saudara. Kita belajar, waktu bulan lalu kita belajar, ketika kita punya masalah, jangan lari dari Tuhan, tapi kita datang tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, akui kepada Tuhan, yes Tuhan, saya punya masalah yang berat, yang rumit, saya butuh pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus memakai peristiwa ini juga waktu itu kita belajar ya saudara. Murid-murid untuk mengajar murid-muridnya yang kurang percaya. Ya, bagaimana mungkin orang Yahudi yang mestinya harus percaya, lebih percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka malah tidak percaya. Kita sudah bahas waktu itu ya. Jadi kita sebagai orang Kristen pun seringkali iman kita kalah sama orang-orang yang gak percaya. Waktu kita punya masalah, malah kadang-kadang teman yang bukan orang Kristen dia bilang, udah kamu berdoa aja sesuai dengan keyakinan kamu, minta sama Tuhan kamu, ya kan? Ya, jadi kita perlu belajar saudara, kita perlu belajar supaya iman kita ini semakin bertambah. Perempuan ini luar biasa, dia memiliki iman yang luar biasa. Meskipun dijawab dengan keras sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap gak nyerah. Malah dia itu terus merendahkan diri dan tetap beriman. Ya, beda dengan murid-murid yang lainnya. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang keras, apa yang mereka lakukan? Mereka mengundurkan diri, nggak ikut Tuhan lagi, saudara. Bulan lalu mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kita belajar. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita hadapi di masa kemudian,
mata kita harus tetap tertuju pada Tuhan Yesus. Jangan menyerah saudara. Oke, hari ini saudara, kita akan belajar satu hal yang baru. Satu kata, simple. Percaya. Ya. Percaya itu adalah satu kata kerja yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya cek ya. Artinya itu mengakui, yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Ya, kata percaya ini sangat penting. Penting saudara. Kenapa penting? Ini menentukan respon kita. Menentukan respon kita dalam menjalani hidup ini. Ini ada saya kasih sebuah ilustrasi nih ya. Ada sebutir telur elang, burung elang. Nggak tahu caranya gimana, namanya gua cerita ya saudara. Nggak tahu caranya gimana. Telur elang itu yang mestinya di atas tinggi, tiba-tiba tiba di peternakan ayam, bareng dengan telur-telur ayam lainnya. Nah, kemudian telur itu pun menetas semuanya satu persatu. Kemudian telur elang itu, bayi elang yang kecil itu, dia bertumbuh dan berpikir seperti anak-anak ayam. Karena dia lihat sekelilingnya adalah ayam-ayam. Jadi dia nggak tahu kalau dirinya itu elang sebenarnya. Karena dia bertumbuh sambil makan cacing, nggak berani terbang ya. Dia kan nggak berani, ayam-ayam itu kan nggak berani terbang. Oh iya, ngomong soal ayam terbang, saudara, saya takut sama ayam terbang. Saya pernah waktu saya SMA lagi jalan mau ke rumah teman, tiba-tiba di depan saya itu berapa meter depan saya melihat ada ayam. Waduh, dalam hati saya udah ketakutan nih ayam lagi loncat-loncat nih, saudara. Ini ayam nih, waduh menakutkan sekali. Jangan sampai dia terbang ke saya. Semakin dekat, saya semakin takut juga. Bener saudara, waktu saya pas lagi mau dekat itu ayam itu terbang. Kiu gitu, saya sampai teriak. Makanya sekarang saya malah sedang makan ayam saudara. Ya pokoknya, nah itu cuma sekedar cerita karena saya ingat ayam terbang gitu ya. Jadi burung elang ini, elang kecil yang ini, karena dia bertumbuh di sekeliling ayam, dia percaya kalau dia itu adalah ayam. Jadi dia makannya setiap hari cuma cacing-cacing. Dia nggak berani terbang karena dia lihat, oh ayam-ayam pun nggak ada yang terbang. Jadi dia cuma kalau terbang sedikit paling 1 meter, 1,5 meter, udah takut dia. Nah sampai dia mati pun tetap dia berpikir kalau dia adalah anak ayam, padahal dia adalah elang. Ya saudara, ini sebagai suatu ilustrasi doang. Percaya itu menentukan respon kita dalam menjalani hidup. Ada orang yang percaya kalau saya bunuh orang lain yang gak seagama dengan saya pasti akan masuk surga. Saya berbuat bakti kepada Allah, saya berbuat bakti kepada Tuhan. Makanya banyak orang yang bom bunuh diri. Kenapa? Karena mereka percaya. Itu respon mereka atas kepercayaan mereka. Saya dulu juga percaya saudara, kalau saya berbuat baik yang banyak, terus sepanjang hidup saya berbuat baik, maka nanti akan di kelahiran kembali lagi, saya akan menjadi seorang yang mungkin lebih baik lagi. Kalau saya pada kehidupan ini saya suka menabur uang yang banyak, nanti di kehidupan yang mendatang saya akan menjadi orang yang kaya. Kalau saya sekarang ini berbuat baik dan selalu menolong orang saya, di kemudian hari, di kelahiran selanjutnya lagi, saya akan lahir dengan muka yang cakep, lebih tampan. Nah itu kepercayaan saya dulu. Makanya, tapi ada tapi-nya saudara. Satu titik kesalahan, satu titik dosa, siapa yang harus tanggung? Misalnya nih begini, ketika berjalan, saya injek mati semut, 1 biji. Aduh, saya injek mati semut. Apa yang harus? Saya berdosa. Saya nanti akan terlahir kembali sebagai seekor semut yang akan diinjek oleh orang. Nah, itu pemikiran saya, itu kepercayaan saya saudara. Sehingga apa yang kita percayai menentukan respon kita dalam menjalani hidup. Nah, contoh lagi. Suami istri itu penting juga loh percaya. Antara suami dengan istri kalau misalnya nggak ada percaya, runyam saudara, kacau. Istri udah habis masak, suami lagi mau makan, curiga, nggak percaya sama istrinya. Dia bilang, waduh, ini makanan diracun nih, kan gue punya asuransi nih. Nah kalau gue mati, istri gue dapat uang asuransi nih. Kagak mau. Curiga, nggak percaya sama istri. Nah suami istri juga begitu kadang-kadang. Suami pergi kerja,
Setiap detik, setiap detik teleponin, papi lagi di mana? Setiap menit lagi, papi lagi di mana? Coba kasih video call, saya mau lihat ada siapa saja. Waduh, itu nggak ada percaya. Akhirnya apa? Kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Itu nggak punya kepercayaan. Saudara, bahaya banget ya saudara. Ini yang paling bahaya. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya akan kuasa doa. Amin. Tapi sayangnya saudara, banyak orang di mulut, ya saya percaya, di mulut saya percaya, doanya berkuasa. Tetapi kekhawatiran, tapi ketakutan masih ada di dalam hati, masih ada dalam pikiran ini. Lah tadi didoain percaya, iya percaya, tapi gimana masalah yang saya lihat masih tetap seperti ini, ketakutan lagi. Itu bahaya sekali saudara sebagai orang Kristen. Kita percaya akan kuasa doa, tetapi kita tidak sungguh-sungguh percaya. Ada yang pernah mengalami? Saya pernah mengalami, tapi nanti saya akan saksikan ya saudara. Nah, ketika kita berdoa, kita percaya akan kuasa doa, dan kita percaya apapun jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Amin. Waktu Tuhan menjawab, yes, saya berikan kepada kamu, kita bisa mengucapkan syukur. Tapi pada saat Tuhan bilang, enggak, ini bukan untukmu anakku, kita juga bisa bilang, thank you Tuhan, aku percaya pasti kau memberikan yang terbaik. Tapi ketika waktu Tuhan mengatakan, sebentar anakku, bersabar, kita pun bisa percaya, yes Tuhan, saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Ya, tapi sayangnya orang Kristen itu ya, banyak orang Kristen percaya, mana Tuhan, saya perlu hari ini juga, saya perlu sekarang ini juga. Jawaban doanya mana? Tuhan itu ada nggak? Hilang langsung kepercayaannya. Ketika apalagi waktu kita menghadapi masalah begitu menekan, masalah begitu berat, tetapi yang kita dengar dari orang lain, percaya Tuhan pasti bekerja. Iya, kita percaya cuma dalam mulut, tetapi hati kita nggak percaya. Nah, kapan nih Tuhan? Orang pada bilang Tuhan berkuasa, mana kuasa Tuhan? Mana? Saya udah nunggu dari tadi, kenapa nggak ada jawaban Tuhan? Banyak orang yang seperti itu. Mari kita hari ini kita percaya, timbulkan lagi, tambahkan lagi rasa percaya kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab yes, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan jawaban doa. Pada saat Tuhan jawab tidak anakku, bukan, kan kita juga tetap bersyukur karena kita tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi pada saat Tuhan menjawab nanti saja anakku, kita juga bersyukur, yes Tuhan, aku percaya waktumu adalah yang terbaik. Siap saudara? Jadi percaya saja saudara, nggak ada ruginya percaya sama Tuhan, percaya aja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Dia lebih tahu segalanya dalam kehidupan kita, lebih dari kita sendiri sekalipun. Ada yang di sini tahu berapa jumlah rambut di kepala saudara? Tebak? 100.000? 200.000? Nggak ada yang tahu jumlah rambut di kepala kita itu berapa banyak. Hitung juga jumlah rambut yang kecil-kecil yang baru tumbuh itu berapa banyak. Nggak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Alkitab mengatakan Tuhan tahu jumlah rambut kita. Alkitab mengatakan satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa Tuhan kehendaki. Tuhan memelihara hidup kita. Percaya saudara? Amin. Ya, percaya saja saudara. Kalau saudara nggak percaya pada Tuhan Yesus, saudara mau percaya sama siapa? Percaya sama omongan orang? Percaya sama apa? Tembok? Percaya sama sapi? Percaya sama kuda? Nah, hari ini saudara kita akan belajar percaya. Tambahkan lagi kepercayaan kita. Saudara, ayo kita buka sama-sama Yohanes yang ke-20. Yohanes yang ke-20 ayat 24 sampai ke-29. Yohanes yang ke-20 ayat 24 sampai ke-29. Ayo kita baca bergantian. Saya Yohanes yang ke-20 ayat 24, saudara 25, dan kita bergantian. Siap? Layar sudah ada, handphone juga udah siap ya. Oke, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." 27. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Saudara, jadi pada waktu itu situasi kondisinya, saya ulang sekali lagi ya saudara. Pada waktu, kalau saudara baca ayat di atasnya 19 sampai ke 23, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di sana Thomas nggak ada. Nah, kemudian murid-muridnya itu cerita sama Thomas, Thomas, Tuhan Yesus datang kepada kita. Terus Thomas bilang sama mereka, "Gak percaya? Sebelum aku melihat dia, sebelum melihat tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lukanya dan lambungnya, aku gak bakal percaya." Dan kemudian 8 hari kemudian, pintu tertutup saudara. Dalam satu rumah pintu tertutup. Saya luar biasa sekali saya baca ini ya. Sementara pintu terkunci. Yesus datang. Dari mana? Dia luar biasa saudara. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Dia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian dia berkata sama Thomas yang gak percaya, "Thomas, nih taruhlah jarimu di tanganku. Cucukkan jarimu pada tangan dan lambungku. Biar engkau percaya." Thomas langsung bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Percaya saudara? Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, di sini ada yang pernah melihat Yesus? Ada yang pernah melihat Yesus? Ya mungkin kita dalam mimpi atau dalam mengalami perjumpaan yang saya pernah melihat, tapi bukan wajahnya. Saya melihat terangnya, jubahnya udah begitu terang, tapi nggak melihat muka Yesus. Tapi secara jasmani, seperti saya melihat saudara melihat saya, nggak ada yang pernah melihat Yesus seperti itu. Tetapi kita percaya. Amin. Katakan sekali lagi ya, ayat bagian yang terakhir 29. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kita semua yang di sini semua adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kita nggak pernah melihat Yesus secara jasmani, tapi kita percaya. Amin. Amin. Bilang kepada kanan kiri saudara, kamu orang yang berbahagia. Amin. Yes. Dan manusia itu suka bukti saudara ya, suka bukti. Orang-orang tuh nggak percaya. Orang-orang yang nggak percaya apalagi? Mereka tuh pengen bukti bahwa Tuhan itu ada. Mereka pengen bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi kita percaya saudara, kita percaya dengan iman kita kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Ada yang di sini nggak percaya? Sorry, ada yang nggak percaya? Oh nggak ada, semua percaya, bagus. Kita sendiri pun belum pernah melihat Tuhan Yesus secara jasmani kan? Tapi kita percaya. Tapi bagi yang belum percaya, buka hati, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, saya ingin mengalami Tuhan. Pasti Tuhan jawab saudara. Pasti Tuhan jawab. Karena saya pun mengalami. Tuhan, apakah engkau benar-benar ada? Saya ingin mengalami engkau dalam hidup saya. Alami semua satu persatu. Tuhan bawa kita saudara. Bagi orang yang gak percaya, matanya tertutup. Saya waktu mendapatkan topik ini saudara, luar biasa nih Tuhan ya. Saya lagi masak di belakang rumah dengan view center point. Wah saudara, keren kan? Masak dengan view center point. Jadi masak pun dengan hati gembira. Ngeliat center point. Tetapi pada waktu hari saya masak itu, langit lagi mendung, hujan sedikit rintik-rintik. Jadi saya bilang, wah center pointnya gak kelihatan nih. Dan Tuhan, terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, topik kita selanjutnya apa ya Tuhan ya? Kan yang waktu minggu lalu udah beres, sekarang topik selanjutnya apa Tuhan? Nah, tiba-tiba saya timbul dalam hati, percaya. Hah, percaya Tuhan? Ya udahlah, kalau Tuhan bilang percaya, percayalah gitu.
center point. Ya, mendung, center pointnya hilang, nggak ada. Nah, Tuhan kasih hikmat, saudara. Ini adalah orang-orang yang nggak percaya. Sewaktu kalau orang-orang percaya bilang, dalam mendung pun center point itu ada. Orang percaya bilang, ya ada, saya percaya itu center point ada. Tapi orang-orang yang nggak percaya, dalam mendung mereka nggak kelihatan center point. Dia bilang, mana center point itu? Nggak ada, nggak kelihatan center pointnya. Nah, itulah Tuhan kasih hikmat. Orang-orang yang tidak percaya, hati dan pikirannya tertutup kabut, mata rohani tertutup. Mereka nggak bisa melihat Tuhan, mereka nggak bisa mengalami Tuhan karena mereka tertutup hatinya. Tapi pada saat orang yang percaya, mata rohaninya udah terbuka. Walaupun mendung, center point itu ada tetap. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Amin. Nah, itu suatu perumpamaan, saudara. Ada lagi, saudara. Sewaktu saya mempersiapkan firman ini juga, sewaktu saya dikasih topik itu yang pertama, percaya. Dan kemudian hari Minggunya di sini, Ibu Ruth, hari ini nggak datang, dia membawakan topik memperkuat kepercayaan. Nah, saudara, saya gentar lagi, saudara. Ini saya juga lagi diajar sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tante Ruth sudah membawakan memperkuat kepercayaan. Masa Tuhan mau saya bawa lagi, percaya lagi? Yang benar Tuhan. Nah, satu lagi, saya juga kurang percaya, saudara. Saya juga diajar untuk percaya sama Tuhan. Oke, satu lagi kesaksian ini ya, konfirmasi. Waktu hari Rabu kita doa syafaat bersama di rumah Om Gunawan. Tiba-tiba pas lagi ada bukan giliran saya doa, ada orang lain doa. Kemudian saya mendapatkan hikmat. Kita harus percaya sama Tuhan. Masa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Oke, apa ini Tuhan? Kok percaya sama Tuhan masa dulu, sekarang, dan akan datang? Cuma pemikiran saya yang aneh-aneh. Nah, saya begitu lagi, saudara. Pulang ke rumah, saudara, ini dikonfirmasi. Saya lagi duduk-duduk, Joshua datang kepada saya. Dia ngomong, biasa dia banyak cerita, saudara. Mami, begini. Dan terakhirnya dia bilang begini, Mami, we have to believe. Saya bilang, why? We have to believe in God. Past, present, and future. Saya langsung tinggalin handphone saya yes Joshua. Langsung saya ajak ngomong si Joshua. Saya kurang percaya, saudara, waktu itu hari doa syafaat, waktu berapa jam sebelumnya Tuhan katakan percaya sama Tuhan, past, future, dan past, present, and future, masa dulu, sekarang, dan di depan. Kemudian dikonfirm sama anak saya Joshua. Dia bilang we have to believe in God, past, present, and future. Oke, Tuhan ampuni saya yang kurang percaya ini. Walaupun saya berdiri di sini, saudara, masih saya harus belajar. Tuhan, luar biasanya Tuhan. Setiap topik yang Tuhan kasih, Tuhan gak cuma kasih blek, tapi Tuhan bawa untuk lebih lagi mengerti, untuk mengalami. 3 kali untuk Tuhan confirm ini. Wah, saya sampai bilang thank you Tuhan. Oke, balik lagi, saudara ya. Kita percaya, saudara ya. Ini Alkitab, saudara pegang handphone ya. Ini Alkitab, kita percaya Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah yang memerdekakan kita. Amin. Saudara percaya? Kita percaya Alkitab ini berisikan firman Tuhan yang dibutuhkan orang-orang untuk selamat dan yang dibutuhkan orang-orang untuk hidup di dalam keselamatan itu. Percaya? Kita percaya Alkitab ini adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah kehidupan manusia. Percaya? Mereka yang depresi membaca firman Tuhan, mereka dibebaskan dari depresi. Mereka yang terikat oleh roh jahat membaca firman Tuhan, mereka dibebaskan dari ikatan roh jahat. Amin. Mereka yang sakit membaca firman Tuhan, mereka pun bisa mengalami kesembuhan. Amin. Pada waktu orang-orang hidupnya tidak benar, hidupnya rusak, hidupnya sampah, membaca firman Tuhan bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yes, saudara. Kita percaya ya, firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah. Amin. Kita percaya firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berkuasa buat kita. Ya, buat orang percaya firman Tuhan itu, buat orang yang nggak percaya, buat orang-orang yang nggak percaya, firman Tuhan itu cuma katanya dongeng. Ini mah cuma mitos.
Ini mah cuma buku sejarah yang dipercaya orang Kristen. Ada bukti nyata saudara ya. Orang-orang, saya bingung. Anak saya Janet, dia juga sekolah di sekolah Katolik. Dia waktu kelas berapa saya lupa. Di dalam kelas mereka bercanda-bercanda dan kemudian mereka mengadakan survei. Ini sekolah Katolik loh ya saudara. Mereka mengadakan survei. Mereka bertanya, apakah kalian percaya Yesus itu adalah Yesus is real? Apakah kamu percaya Yesus itu nyata? Luar biasanya saudara, di dalam kelas mereka sekitar ada 25-30 orang, cuma satu yang percaya Yesus itu nyata. Janet, dia percaya Yesus itu nyata. Kemana yang lainnya? Mereka sekolah di sekolah Katolik loh. Mereka percaya kalau ini cuma fiksi, mitos. Mereka belum percaya Yesus itu nyata. Mereka belum mengalami. Jadi saudara, mari kita lebih lagi dalam lagi percaya. Alkitab itu adalah kebenaran yang mencakup 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ayo kita bahas saudara. Masa lalu yang pertama. Alkitab adalah kebenaran Allah yang mencakup masa lalu. Alkitab terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan juga 27 kitab perjanjian baru. Tuhan memilih dan menuntun orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan isi Alkitab ini saudara. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kebenaran yang harus kita percaya. Semua setuju? Semua setuju? Oke ya, kita percaya. Kita bahas sedikit saja saudara, karena kalau bahas banyak gak bakal cukup waktunya. Ada yang mengatakan nenek moyang kita itu adalah monyet. Ada di sini yang percaya? Gak ada ya? Amin, amin semua. Tapi kita percaya Alkitab. Alkitab mengatakan hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang dan manusia. Dan manusia diberi kuasa untuk menaklukkan bumi. Nah, saudara, jadi ada yang percaya di sini. Saya bingung ya, kenapa orang ada yang percaya kalau kita adalah dari monyet. Padahal kalau kita lihat dari dulu ada monyet sampai sekarang mukanya tetap monyet, benar? Kalau manusia dibilang dari monyet, dari dulunya monyet, sekarang mukanya nggak ada yang kayak monyet tuh sekarang cantik-cantik, cakep-cakep, om-om, tante-tante semuanya seperti manusia. Kita diciptakan, saudara percaya mana? Ada yang bilang kita berasal dari monyet, tapi Alkitab mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Sama yang saudara percaya? Ya, kita melihat itu semua. Kisah Daniel, saudara, kalau misalnya kita pindah lagi kisah Daniel. Dia sehari 3 kali berlutut menyembah Tuhan, berdoa. Kemudian ada orang-orang yang iri kepada dia, minta sama Raja Darius, Raja, bikin satu deklarasi dong, supaya orang-orang seluruh negeri ini hanya menyembah Raja Darius, hanya menaikkan permohonan kepada Raja Darius. Siapa yang berani minta mohon doa kepada dewa-dewinya, masukkan mereka ke dalam gua singa. Wah, ini Raja bilang oke, buat deklarasi seperti itu. Raja kan juga ingin ditinggikan ya saudara. Nah, kemudian mereka menyergap Daniel. Daniel yang waktu itu lagi berdoa, mereka sergap, mereka bawa ke raja. Ini dia raja, si Daniel ini. Dia ketahuan menyembah Allahnya, bukan kepada Raja Darius. Bagaimana ini raja? Lemparkan dia ya ke gua singa. Raja itu sedih karena dia sayang banget sama Daniel saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bisa menjilat kudanya sendiri lagi. Akhirnya ya sudah, Daniel, biarlah Allahmu yang kau sembah menyelamatkan engkau. Masuklah dia ke dalam gua singa. Nah, besokannya lagi pagi-pagi raja yang cari dia. Kemudian dikeluarkan, Daniel, kau masih hidup? Iya, masih hidup dia. Wah, luar biasa. Tapi orang-orang yang percaya dibilang apa? Tenang aja, itu singa-singa nggak makanin si Daniel. Kenapa? Hayo kamu tahu. Karena waktu pas lagi Daniel mau dimasukin, sebelum Daniel dimasukin, itu raja kasih makan dulu itu singa-singanya. Jadi singa-singanya itu udah kenyang, jadi ngantuk tidur pas Daniel udah masuk. Nah terus kalau misalnya tanya, nah terus kenapa pas Daniel dikeluarin, orang-orang yang menuduh Daniel dimasukin ke dalam terus dimakan? Ya terang aja lah. Habis makan, tidur, bangun, lapar lagi singa-singanya. Dimakanlah itu orang-orang yang ada. Daniel selamat. Nah, mana yang saudara percaya? Penyertaan Tuhan yang menyelamatkan Daniel, atau singa-singanya udah dikasih makan supaya nggak makan Daniel? Nah, kita
keluar dari tanah Mesir. Mereka udah di tepi laut Teberau yang begitu luas, begitu gede. Kemudian tentara Firaun mulai mengejar mereka. Nggak ada jalan keluar, mau kemana? Ke depan laut, ke belakang tentara Firaun. Mau ke samping kanan kiri nggak bisa lagi. Kemana mesti jalan? Kemudian Tuhan mengadakan mujizat. Saudara kan tahu sendiri. Dia membelah lautan itu, air terkuak ke kanan dan ke kiri. Mereka berjalan di tanah yang kering. Tadi kita baru nyanyi. Mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka melihat pemandangan akuarium hidup. Saudara, kalau misalnya saudara ke Dubai, kok cari udah pernah ke Dubai ya? Saya belum pernah. Kalau saudara ke Dubai, mau nginep di satu hotel yang pemandangan view-nya air laut, itu bayarnya mahal, saudara. Satu hari itu bisa 4.000, 5.000, mungkin lebih kali ya kalau yang suite. Itu mahal banget. Jadi bangsa Israel itu mereka, wah luar biasa kalau kita bayangin, saudara. Laut yang begitu luas dibikin tembok sama Tuhan. Nah seperti ini, kanan kiri tembok, mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka melihat tembok-tembok akuarium yang luar biasa. Tembok akuarium alami buatan Tuhan. Wah, mereka lewat seperti itu. Dan kemudian pasukan Firaun, mereka mencoba untuk mengejar bangsa Israel. Apa yang terjadi, saudara? Air itu tertutup kembali menelan semua orang pasukan berkudanya yang hebat. Luar biasa gak Tuhan? Kita percaya cerita itu, saudara? Kita percaya kisah Musa seperti itu? Tapi ada orang-orang yang gak percaya, dia bilang apa? Terang aja itu proses alam. Waktu dulu, waktu zamannya Musa, itu laut cuma 2 cm, 3 cm paling. Wajarlah orang Israel bisa lewat, saudara. Dan wajarnya lagi, saudara, anehnya lagi. Apa mungkin laut yang 2-3 cm itu bisa bertenggelamkan kereta kuda dan pasukan Mesir yang besar itu? Bisa. Luar biasa, saudara. Nah, mana yang kita percaya? Kita percaya pada kebenaran Alkitab. Lagi, saudara, satu lagi. Luar biasa Tuhan kita. Dalam perjanjian baru ya, saya ambil satu contohnya, ini banyak sekali contohnya. Tapi ini kontroversi satu lagi ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, anak-anak dan perempuan gak dihitung, dengan 2 ikan dan 5 roti. Kemudian berapa hari kemudian dia kasih makan 4.000 orang. Luar biasa, dengan ucapan syukur dia memberikan makan dan sisa banyak lagi 12 bakul. Kemudian yang sisanya, yang keduanya sisa 7 bakul. Tapi orang-orang gak percaya bilangnya apa, saudara? Itu mah karena yang pas lagi ditanya siapa yang punya makanan, anak kecil yang keluar. Dia punya roti, dikeluarin, saya punya roti. Dan orang-orang Israel yang 5.000 orang lebih itu yang mengikuti Yesus, mereka puhawise, saudara. Tahu arti puhawise? Keren nih, saya hari ini pakai bahasa Mandarin. Gak enak hati, saudara. Gak enak hati. Anak yang kecil itu aja bisa keluarin roti dari kantongnya. Masa kita ngumpetin roti? Ya udah keluarin. Mereka keluarin roti, makan sama-sama. Akhirnya sisalah 12 bakul. Itu perkataan orang-orang yang gak percaya. Mana yang sudah percaya? Dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul karena Tuhan memberkati roti itu, memberkati makanan itu, sehingga sisa 12 bakul. Atau saudara percaya orang-orang mengeluarkan dari kantong mereka? Ya, itu saudara yang perlu kita perhatikan ya. Kita percaya Alkitab itu adalah kebenaran Allah yang memerdekakan. Amin. Semua yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Nah, satu lagi saudara. Yesus mati disalibkan, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga, agar setiap dia menjadi yang sulung, agar setiap orang percaya juga dibangkitkan bersama dengan dia. Tapi apa yang orang nggak percaya katakan, oh itu bukan Yesus yang disalibkan, itu orang lain yang menggantikan Yesus. Dan mayatnya yang dimasukkan dalam goa itu dicuri sama murid-muridnya, biar orang-orang bilang dia telah bangkit. Nah, saudara, begitu banyak. Saudara mau percaya yang mana? Tapi kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita tetap pegang apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Yesusku telah mati bagiku, Yesusku telah bangkit bagiku, supaya aku pun mendapatkan hidup yang kekal bersama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Alkitab ini ya adalah kebenaran firman Tuhan yang mencakup masa lalu. Jadi kita percaya dan mengamininya.
Amin. Kita percaya dan mengamininya. Sekarang, present. Nah, bagian yang kedua, masa sekarang. Alkitab adalah kebenaran Allah yang mencakup masa kini. Kita percaya dan menerapkannya dalam hidup kita. Ya, kalau yang tadi yang masa lalu kita percaya dan aminin. Kalau sekarang kita percaya dan menerapkan dalam hidup kita. Dari proses penciptaan manusia, kita kan udah tahu ya, kita percaya bahwa manusia diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Kita percaya setiap manusia, kita semua ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, dari Abraham kita belajar. Belajar iman yang teguh. Bagaimana iman dia kepada Tuhan kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini. Dari Daniel, dari Musa kita belajar bagaimana tangan Tuhan yang kuat bisa membawa dia, menjaga dia, melindungi dia, sehingga musuh tidak dapat menerkam dia. Dari peristiwa-peristiwa yang di Perjanjian Baru kita belajar Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, Yesus membebaskan banyak orang yang kemasukan setan, roh-roh jahat. Kita percaya Yesus pun sanggup melakukannya sampai pada hari ini. Amin, saudara. Sampai saat ini pun kuasanya tidak pernah berubah. Tetap kasihnya pun tidak pernah berubah. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan masih punya banyak sisa. Dia adalah Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan segalanya. Kita percaya. Mungkin sekarang ini saudara mencernanya bingung. Oke. Tapi pada saat saudara mengalami kesulitan, saudara percaya Yesusku bisa kasih makan 5.000 orang. Dia pun mampu memelihara hidupku, memberi aku makan setiap hari. Itu kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara. Yesus telah menang atas maut. Pengorbanannya, darahnya semua sudah tercurah bagi kita untuk selamat. Nah, itu kita percaya, saudara. Kita percaya hidup saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak percaya, berarti kematian Yesus sia-sia dong buat kita. Tapi kita percaya, kita pegang itu. Yes, Tuhan sudah mati. Kutuk maut telah dipatahkan oleh Tuhan. Kita hidup. Tadi baru diingat lagi. Saya nggak tahu, saya nggak kong-kali-kong sama Janet. Kita hidup sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi budak yang akan sebentar lagi dihukum. Pas kita mati kita akan dihukum. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia. Amin. Kita bersyukur, saudara. Oke, jangan nggak percaya, saudara. Jangan nggak percaya. Orang yang nggak percaya pasti Tuhan tunjukin kebenarannya. Ada satu firman. Kebenaran firman Tuhan ini ada yang melakukan. Ada satu cerita dari orang. Dia ini pendetanya lagi khotbah. Ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu diambil dari Amsal 18 ayat 24. Nah, orang ini gak percaya, saudara. Itu pendeta mengada-ngada. Mana mungkin ada seorang sahabat yang lebih dari saudara. Anak-anak sendiri, ya, orang-orang dekat sama kita. Masa mereka itu bilang teman atau sahabat lebih daripada mereka? Gak mungkin. Dan apa yang terjadi? Keluarganya terpecah, saudara. Keluarganya terpecah. Dan akhirnya dia sendiri menjadi dekat sama sahabat-sahabatnya. Lebih dekat daripada ke anaknya. Nah, firman Tuhan itu dinyatakan. Kamu gak percaya, tapi dibuktikan sama Tuhan seperti itu. Nah, orang-orang zaman Yesus, kita jangan seperti orang-orang pada waktu zaman Yesus. Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka. Alkitab menuliskan di depan mata mereka, saudara. Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Wah, makanya dalam Yohanes yang ke-20 ayat yang ke-29 Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Ya, Tuhan kita hidup, saudara. Firman-Nya juga hidup. Dulu, sekarang, sampai selamanya firman-Nya tetap hidup. Firman-Nya tetap berlaku. Alkitab menuliskan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Percaya? Firman Tuhan sampai saat ini pun masih berlaku bagi saudara dan saya. Bersama Tuhan Yesus kita gak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Karena kenapa? Alkitab mengatakan dia adalah gunung batu yang kokoh, yang teguh. Dia adalah penjaga yang tidak akan tertidur. Jadi pada saat kita menghadapi apapun, di dalam lembah kekalaman pun, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan berkata dia tidak
saudara. Jadi perbuatan Tuhan itu luar biasa. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, dia tetap masih bisa melakukan yang perkara yang ajaib. Amin. Alkitab adalah kebenaran Allah yang mencakup masa sekarang. Kita percaya dan menerapkannya dalam hidup pada masa sekarang ini. Bagian yang terakhir, yang ketiga, future, masa mendatang. Alkitab adalah kebenaran Allah yang mencakup masa mendatang. Kita harus tahu, saudara, dalam Alkitab ini berisi tentang mengandung janji-janji Allah yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan yang akan digenapi. Sewaktu Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari negeri nenek moyangnya, dan Allah akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Janji itu pada waktu itu belum digenapi. Tapi Abraham percaya. Dia percaya, saudara. Sama seperti waktu dia dijanjikan akan menjadi keturunannya, mempunyai keturunan. Tapi waktu itu dia belum punya anak. Usia sudah semakin tua. Sarah sudah mati haid. Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati haid bisa mempunyai anak? Tapi dia percaya karena Tuhan yang sudah berjanji. Kita buka sama-sama, saudara. Roma yang keempat. Bagian yang ini, Roma yang keempat, ayat 18 sampai ke 25. Roma yang keempat, ayat 18 sampai ke 25. Roma yang keempat, ayat 18 sampai ke 25. Oke, saya baca yang ke-18, kita bergantian ya, siap? Semuanya untuk siap bangun dan semangat membaca firman Tuhan. Roma yang keempat ayat 18 sampai ke 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Jadi saudara, Tuhan itu memperhitungkan loh. Dikatakan di sini ayatnya ke 22 dan diulang lagi dalam 23. Kepercayaannya Abraham itu diperhitungkan loh. Dia belum menerima janji Tuhan, tapi dia percaya. Itu diperhitungkan. Sewaktu Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, negeri nenek moyangnya, dia akan menjadikan bangsa yang besar. Dia belum punya anak waktu itu. Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar sedangkan anak aja belum punya? Tapi dia percaya sama Tuhan. Kemudian dia keluar dari negeri nenek moyangnya. Tuhan menuntun dia. Kepercayaannya dia juga diuji oleh Tuhan. Kejadian ke-22. Sudah dikasih anak satu dan juga satu lagi dari Ismail dari Hagar. Kemudian Hagar udah disuruh keluar anaknya, dan Hagar udah disuruh diusir. Sekarang anaknya tinggal satu, Ishak. Kemudian kepercayaannya diuji pula sama Tuhan. Persembahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Bagaimana mungkin anak cuma satu dipersembahkan kepada Tuhan, tapi janji Tuhan akan menjadikan saya bangsa yang besar? Mana mungkin? Tapi Abraham percaya Tuhan sanggup. Semua hal itu diperhitungkan kepada Abraham. Dan apa yang terjadi dalam Kejadian 2 kalau misalnya kita baca, saudara, Tuhan sendiri bersumpah demi Tuhan, demi dirinya sendiri. Dia bersumpah untuk
menggenapi firman-Nya pada Abraham. Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Percaya ya? Amin. Kalau saudara baca ayat yang ke-20, 21, 22, 23, 24, 25, kita percaya pada Tuhan Yesus, itu percaya kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Kita tetap percaya janji Tuhan. Kita percaya Tuhan berkuasa. Kita percaya anugerah Tuhan. Nah, itu semua diperhitungkan, saudara. Percaya itu, saudara, bukan pas lagi hidup kita enak, pekerjaan enak, makanan enak, terus kesehatannya enak, semuanya enak. Kita percaya, yes, Tuhan baik. Saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu memberkati saya. Saya percaya. Tapi percaya kita itu diuji pada saat penderitaan datang, pada saat pencobaan datang. Itu percaya kita diuji. Banyak orang yang pada saat kepercayaannya diuji gagal. Seperti saya yang kurang percaya. Tadi saya udah bersaksi ya, kurang percaya. Makanya saya sekarang harus lebih percaya lagi. Pelajaran pada hari ini, firman Tuhan hari ini membuat saya belajar untuk lebih percaya lagi. Lebih percaya lagi sama Tuhan. Nah, justru pada saat-saat kita di dalam keadaan down, keadaan di bawah, itu saat-saatnya kita percaya. Tunjukkan kepercayaanmu. Percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tapi saya lagi sakit. Tapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Nah, itu diperhitungkan kepada kita. Tapi saya punya masalah yang begitu berat. Orang-orang gak bisa tolong saya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saya. Itu percaya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, Alkitab adalah kebenaran Allah yang mencakup masa mendatang. Kita harus percaya dan mengimani. Iman. Di dalam iman ada pengharapan. Ayat yang ke berapa tadi? 18 ya. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bagaimana saya bisa berharap kalau keadaan di depan mata begitu berat? Bagaimana saya bisa berharap kalau keadaan di depan mata orang-orang pada ngomongnya menjatuhkan saya? Bagaimana saya bisa berharap? Tapi di saat itulah kita bisa berharap, pengharapan kita, percaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Oke, saya mau berikan satu lagi ayat penutup. Ayat penutup di dalam salah satu ayat favorit saya. Saya undang para musisi untuk maju. Ya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Dan saya pas lagi baca ayat ini, oh iya, ini mengandung past, present, and future. Wah, luar biasa. Saya selama ini baca ayat ini, saya senang sama ayat ini, tapi saya baru dibukakan ini mengandung janji Allah untuk masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, Yesaya 46 ayat keempat. Kita baca sama-sama yuk. Siap? Nggak ada yang siap ya saudara. Siap membaca firman Tuhan? Ayat penutupan loh saudara, semangat sedikit dong ayat penutupan. Oke, 1, 2, dan 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam keadaan apapun saudara, ingat ayat ini. Tuhan sudah menggendong kita. Kita ingat lagi saudara. Sedikit kesaksian ya. Karena baru-baru ini ada yang konseling sama saya dan mengatakan, oh saya merasa tertekan dan segala macam. Tuhan sudah menggendong kita. Waktu saya pertama kali ada di mimbar ini, maju dalam mimbar ini 12 tahun yang lalu, saya pikir Tuhan begini. Setelah turun dari mimbar saudara, dan ternyata ada masalah, banyak masalah saudara waktu itu. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, benar Tuhan mau naikin saya ke sini di mimbar ini. Banyak orang yang komplain nih Tuhan. Bahkan ada yang keluar dari gereja Tuhan. Bagaimana ini Tuhan Yesus? Belum pernah saya bikin orang keluar dari gereja, tapi karena saya naik mimbar ini, ada yang keluar dari gereja. Saya ngomong sama Tuhan, susah Tuhan. Gimana Tuhan? Tapi Tuhan tetap terus teguhkan hati untuk maju terus. Nah, sampai sekarang ini
Walaupun sampai sekarang ini saya masih, tadi pas lagi datang itu masih hatinya masih deg-degan. Sudah 12 tahunan ada di sini membawakan firman Tuhan setiap hari, setiap bulan sekali. Hati ini masih deg-degan, saudara. Sampai sekarang masih deg-degan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, percaya sama Tuhan, bukan percaya pada diri sendiri. Saya nggak percaya pada diri sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan jangan bergantung pada pemikiran kita sendiri, tapi pada hikmat Tuhan. Kalau saya dengan pemikiran sendiri, nggak mungkin saya bisa berdiri di sini sampai segitu lama. Tapi karena hikmat Tuhan yang ada, karena Tuhan yang ada di dalam kita, memungkinkan saya bisa berdiri di sini. Semua karena Tuhan. Jadi saudara, mari kita percaya saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita lagi. Tuhan akan menggendong kita. Bahkan pada saat rambut kita putih, nenek-nenek, kakek-kakek, tetap Tuhan mau menggendong kita. Sekarang pun Tuhan menggendong kita. Dulu pun Tuhan sudah menggendong kita. Jadi jangan nggak percaya. Oke, jadi hari ini kita belajar saudara, percaya dalam past, present, dan future. Dalam past, dalam masa yang lalu kita percaya dan mengamini. Present, pada saat sekarang ini kita percaya pada firman Tuhan dan kita menerapkannya dalam hidup. Future, kita percaya pada firman Tuhan dan mengimani. Iman, kalau apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti akan digenapi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami hari ini telah belajar Tuhan untuk lebih lagi percaya kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di masa mendatang sekalipun, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mulai pada hari ini Tuhan, kami mau lebih percaya lagi Tuhan. Kami mau semakin percaya lagi. Dari firman Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, apapun yang Kau bawa kami lakukan Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Kami mau lebih percaya lagi kepadamu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri saudara dan nyanyikan satu lagu ini. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama betapa dahsyatnya Engkau Tuhan ya Tuhan. Ada
Tapi apa yang Kau taburkan pada hari ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, semakin bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami semakin percaya, semakin hari semakin percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati para pekerja-pekerja-Mu semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada di sini. Kami ada di sini melayani Engkau. Kami ada di sini mempersembahkan yang terbaik bagi dalam kehidupan kami untuk-Mu Tuhan. Dan kami semakin dibuat percaya Tuhan Yesus oleh firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu terus berkata-kata kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak menerimanya. Setiap orang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan